penampilannya terus berubah. Mulai hanya satu macam yang namanya brownies kukus coklat itu, sekarang segala macam kan, mau bumbu rasa Widowati, rasa macam. Iya kan? Jadi itu, jadi bukan nggak penting, bukan artinya nggak. Nah sekarang seperti itulah yang kita lakukan. Kalau misalkan pada tidak pasca lebaran kue keringnya nggak laku, apa yang kita bisa lakukan ya? Ya kue basah misalkan, apalah. Jadi artinya, dan mestinya orang Surabaya menengah atasnya jauh lebih besar dibandingkan orang Bogor. Betul nggak? Mestinya iyalah. Tapi itu Pak, Apa? Harga di Surabaya sama Gresik lebih tinggi Gresik Pak untuk makanan. Ya bisa juga, itu nggak apa-apa ya. Artinya di Gresik karena ada metro kan, gitu kan. Bukan berarti kota besar terus harganya mahal, enggak. Tapi maksud saya gini Bu, jadi orang yang berpunya di Surabaya itu lebih banyak daripada Gresik. Jadi kalau kita melempar produk hasilnya kualitasnya oke dan bisa diterima oleh orang kaya itu, mestinya peluang untuk terjualnya juga lebih oke gitu loh. Kita bicara peluang, belum tentu iya. Makanya yang brownies Amanda itu nggak kebayang, itu kan roti kukus toh? Iya loh, kasih coklat namanya brownies kukus. Sekarang orang ngekor, tapi karena dia udah punya nama ya eksis terus kan. Amanda 40.000. Ya kalau orang bisa melakukan itu, kenapa kita nggak bisa gitu loh? Yang penting kenapa dia juga bisa jual murah lebih kenapa coba? Produksinya banyak, makanya sakmene wis cukup, ya itu gak bisa kalau udah sakmene wis cukup. Tapi kalau yang berpunya biasanya beli yang benar Pak, kalau kan belum. Makanya mereknya dibangun Bu, mereknya nggak BIM salah BIM hari ini merek saya bangun besok terkenal, enggak lah. Orang masih tuku nang Amanda kelas enak gitu. Yo, Ibu Tri Utami itu mulai dari awal kan nggak terkenal, jadi terkenal kan? Semua adalah sama dengan roti unyil di Bogor. Itu 5 tahun Bu, membangun sampai akhirnya dia punya gedung sendiri segala macam, 5 tahun. Orang gede aku. Jangan, kalau itu jadi kita jangan. Nah, itu dulu teman saya seperti itu Bu. Karena unyil terkenal kita bikin usrok. Nggak bisa. Ya boleh aja, tapi itu menjadi nanti mungkin nggak akan kita. Nah, ya bisa aja misalkan martabak inilah apalah segala macam dengan dibuat yang unik sehingga pada orang nangkep gitu. Ya. Dan memang membuat kue kering, ibu-ibu membuat kue kering semuanya gampang itu, simpel kata orang Madura, kan gitu. Ya. Nah, di sini sebetulnya Bu, membuat kue dan roti ini gabungan dari 2 ilmu sebetulnya. Satu adalah teknologi pangan, satu adalah kuliner. Saya yakin ibu-ibu menguasai kulinernya. Nah, saya ini nanti saya approach dari teknologi pangan, saya dekatin dari teknologi pangan. Nah, kalau itu bisa dipadukan Bu, sekarang muncul ilmu baru namanya kulinologi. Jadi ibu tahu kenapa sih kuning telur itu digunakan kuning telur, kenapa sih terigu saya harus pakai cakra kembar, kenapa saya cukup dengan segitiga biru, itu ada ilmunya sebetulnya. Ya diajarinya begitu kok, sehingga nanti kita bisa, oh ini karakternya kayak. Kalau ibu mengetahui itu, nanti ibu akan bisa mengembangkan produknya sesuai, jadi berdasarkan penguasaan kita, jadi nggak nyoba-nyoba banget gitu kan. Itu. Nah, dengan mengetahui tadi kuliner itu nanti bentuk, penampilan, rasa,
Dan kemudian ilmunya tadi, ilmu bahannya gitu, diharapkan ibu sedikitlah mengalami kegagalan dalam melakukan proses produksi. Kalau saya masak sama anak saya ngomong terus terang, saya bukan orang kuliner, nggak ngerti lah presentasinya kayak gimana. Pokoknya saya buat ini bisa murah dan enak. Coba kamu cicip, saya bilang. Tapi penampilannya, papa nggak belajar, papa nggak juga punya art seni. Anak saya paling bontot suka masak soalnya. Kita masak dua-duanya, misalkan, yuk buat jelly gitu. Kalau ibu beli Nutrijel harganya berapa? 1.000. Nutrijel satu dus 3.000 satu itu kan? Satu saset 3.000 kan? Isinya 0,7 gram isinya. Kalau ibu beli jelly powder itu 1 kilo cuman 100.000. Ada yang bagus banget 150.000 1 kilo. Jadi mendingan beli jelly powder kan? Jadi nggak usah beli Nutrijel kan? Itu kalau kita tahu ilmunya. Kalau enggak, kalau saya mau buat jelly ya harus Nutrijel kan gitu. Kalau tahu ilmunya ya beli aja jelly powder namanya. Di toko kimia ada. Jelly. 1 liter itu cuma perlu 7 gram. Kalau pengen yang apa? Kokoh gitu. Lu 7 gram aja gitu. Kan apa? Jadi kayak gitu lah Bu. Ya. Nah, tepung utama yang digunakan untuk membuat kue apa? Tepung apa? Tepung terigu. Biasanya ibu pakai tepung apa? Segitiga gitu. Ada yang kunci, ada yang segitiga. Ada yang pakai cakram. Ada juga. Ya. Kalau tepung terigu Oke. Sekarang jadi tadi ada pertanyaan kan, tepung terigu jenisnya ada berapa? Mereknya apa macam-macam, jenisnya 3 saja. Sekarang keluaran Bogasari misalkan, yang hafal kan Bogasari sebenarnya yang Sri Boga beruang apa segala macam nggak hafal. Kalau yang Bogasari kan kunci, kemudian segitiga biru sama cakra. Ibu sudah ngerti tadi, itu perbedaannya kandungan protein. Kalau cakra itu proteinnya 12% ke atas, kalau segitiga biru 10%, kalau sedang, kalau kunci itu 8%. Orang Jawa Timuran ngomongnya kerennya, nanti kalau tukang roti biar keren, oh kita pakai medium wheat. Wah apa itu? Jadi yang segitiga biru itu istilahnya yang sedang. Jadi dia namanya terkenalnya kalau orang pangan bilangnya medium wheat. Kalau yang cakra itu hard wheat. Jadi protein tinggi. Nah kan gitu. Sekarang kok dibeda-bedakan sih? Tepung mah tepung weh kan gitu ya? Kenapa coba ibu? Nah, iya. Oh kenapa? Terus gitu aja gitu. Hasilnya lain. Oh hasilnya lain kenapa? Cakra itu memang untuk kue. Iya untuk kue. Kue roti itu ya. Jadi kue. Kunci, goreng-gorengan, kunci sama segitiga boleh lah. Kamu dapur. Jadi kenapa seperti itu, Bu? Tadi proteinnya tadi kan. Jadi kalau ibu perlu produk yang mengembang, kan roti tawar itu membutuhkan protein tinggi supaya dia bisa membentuk tekstur gitu. Kalau ibu bikin mie, cakra yang terbaik. Kalau mau ya ongkosnya dikecilin, kunci juga bisa lah, tapi tidak sebaik cakra. Kalau bukan kunci segitiga biru maksud saya. Kalau kunci sudah nggak bisa, masih meropol. Itu kenapa? Karena proteinnya tadi yang membuat kenyal, lentur itu proteinnya tadi begitu. Jadi sekarang udah, jadi oke kan. Jadi kenapa saya harus milih segitiga biru?